Penanganan perkara mandek, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menggugat Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri, atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Demak, Kamis, 6 Februari 2025. Langkah tersebut diambil lantaran laporan warga terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Kepala Desa Sidomulyo yang menghapus 135 data penerima bantuan sosial. Tidak ada kejelasan selama 2 tahun terakhir. Warga Desa Sidomulyo Demak, didampingi kuasa hukum mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Demak yang ditujukan kepada Kapolres Demak, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolri. Ketiga tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak bertanggung jawab dalam menangani perkara yang sudah dilaporkan 2 tahun lalu. Menurut Nimorodi Gulo, kuasa hukum warga, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2P, KD Sidomulyo sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 tahun yang lalu, dalam kasus dugaan pidana penghapusan 135 data warga penerima bantuan sosial. Namun, dari penyidik tidak ada kejelasan tindak lanjut kasus itu, bahkan berkas perkara belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Pihaknya, telah melayangkan surat ke Polres, Polda Jawa Tengah, hingga ke Polri. Institusi penegakan hukum itu berjanji menindaklanjuti laporan warga, tetapi hingga kini belum jelas. Warga berharap agar kasus dugaan pidana penghapusan 135 orang dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS bisa ditindaklanjuti secara tegas. Karena penghapusan data secara sepihak ini, banyak warga miskin yang dirugikan lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Ya, pada hari ini kami selaku kuasa hukum dari warga Desa Sidomulyo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat 1 Kapolri Republik Indonesia, kedua Kapolda Jawa Tengah, dan ketiga Kapolres Demak. Yang menjadi pokok persoalan adalah kami menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kapolres, CQ Kapolda, Kapolri itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara apa? Laporan kita yang sudah sampai 2 tahun belum menghasilkan apa-apa. Nah, itu kira-kira yang mau kita jadikan bahan untuk materi gugatan. Kenapa gugatan sampai ke Kapolri ini? Ya, karena ini kan secara hukum yang bertanggung jawab terhadap kelembagaan di level Polres itu adalah Kapolri dan di bawahnya Kapolda, sehingga harus disertakan menjadi bagian dari pihak. Gitu. Materi spesifiknya? Materi spesifiknya adalah laporan kita yang sudah 2 tahun kita anggap sebagai tindakan melawan hukum karena di dalam ketentuan KUHP itu kita menganut azas quotante justisi, peradilan cepat. Sehingga di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHP, pasal 102, 105, 106, 109, 112, itu menyatakan bahwa setiap laporan itu wajib segera. Nah, kata wajib segera ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan satu perkara tidak boleh berlama-lama. Kita harus pakai prinsip azas quotante justisi tadi, yaitu peradilan cepat. Nah, peradilan cepat ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Tidak dibuat gantung seperti ini sudah 2 tahun, tidak jelas penanganannya apa, bahkan perkaranya belum dikirim berkasnya kepada kejaksaan. Sudah 2 tahun loh, ini kalau bayi sudah mau masuk TK. Ini untuk terkait kasus apa? Ini terkait kasus dugaan tindak pidana penghapusan data yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo. Dia melakukan penghapusan data terhadap 135 orang yang menerima bantuan sosial. Ya. Untuk pasalnya sendiri apa yang diajukan untuk kasus ini? Yang di apa itu? Yang diajukan ke Polres. Pasal 27 Undang-Undang ITE. 32, pasal 32. Undang-Undang ITE. Ya, ancaman pidananya 5 tahun ke atas.
setelah gugatan ini dilayangkan di pengadilan, harapannya seperti apa? Harapan kita adalah ya harus dikasih satu putusan yang memerintahkan bahwa Kapolres harus bertindak cepat menangani perkara itu dan harus dinyatakan dia melakukan perbuatan melawan hukum. Ini salah, keliru mereka. Untuk tersangka, untuk terlapor sendiri statusnya gimana? Sudah tersangka. Jadi si kepala desa ini sudah jadi tersangka dan berdasarkan SP2HP yang dikirim oleh pihak kepolisian kepada kita bulan kemarin itu sudah dipanggil 2 kali tetapi tidak dilakukan upaya paksa. Sementara orangnya tidak datang tanpa pemberitahuan yang jelas. Nah, ketentuan hukum menjelaskan bahwa kalau orang saksi maupun tersangka sudah dipanggil secara patut dan tidak datang tanpa ada alasan yang patut, ya wajib dilakukan upaya paksa. Nah, ini tidak dilakukan. Untuk warga sendiri ada kerugian materi? Oh, ada, sangat banyak. Itu miliaran rupiah karena itu setiap 3 bulan itu ada yang mendapatkan bantuan berupa sembako, ada yang mendapatkan bantuan berupa uang sekolah, macam-macam. Nah, ini sudah 2 tahun warga yang 135 orang ini tidak mendapatkan bantuan karena datanya dihapus dalam data sosialnya. BKS. Pak, dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah melapor berapa kali? Sudah apa? Melapor berapa kali? Melapor berapa kali dengan kasus ini? Itu kan sampai 2 tahun kan panjang Proses sekali. istilahnya. Kita melaporkan kurang lebih 2 tahun dan perkara itu sudah ditingkatkan penyidikan, tetapi setelah ditetapkan jadi tersangka 1 tahun yang lalu sudah ditetapkan tersangka, itu tidak ada tindak lanjut yang secara tegas dilakukan oleh penyidik. 1 tahun ya? 1 tahun. Kalau dari pihak sini sendiri berapa kali menanyakan ke pihak? Sudah banyak. Kita pernah berkirim surat kepada Kapolri, pernah berkirim surat kepada Kapolda, Kadif Propam, Kadif Irwasum, Kadif Kabid Propam, Irwasda. Itu kita sudah lakukan upaya-upaya agar perkara ini ditangani secara serius. Ada balasan atau jawaban? Ada balasan, tetapi selalu tidak akan ditindaklanjuti, gitu. Sehingga jadi, ini mengajukan. Ya, sehingga dengan waktu yang cukup lama, yang hampir 2 tahun itu, kita menganggap bahwa tindakan dari para tergugat 3 Kapolres, tergugat 2 Kapolda dan tergugat 1 adalah Kapolri, itu adalah tindakan perbuatan melawan hukum atau on recht mati overlap.